Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu zama'uhu tanazzaha an qawli wa bil waniyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matirni bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi farhan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa sallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tariq. Mas, anggit Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmut tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Shadaqallahul adzim. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzur al-insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Shadaqallahul adzim. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Shadaqallahul adzim. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzati rad'i wal ardi dzati sad'i Wal ardi dzati sad'i. Innahu la qawlun fasl. Shadaqallahul adzim. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa aqidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim.
At-Thariq. At-Thariq banyak yang menafsirkan Thariq itu malam. Ada juga yang menafsirkan At-Thariq itu jalan, Thariqun jalan. Was-samaa'i wat-Thariq. Allah bersumpah demi langit dan demi jalan. Kenapa At-Thariq ini kok dikatakan jalan? Padahal asal kata Thariq itu adalah ketukan, tok tok tok, seperti mengetuk pintu. Thariq. Kenapa kok dimaknai jalan? Orang kalau sedang jalan mirip seperti ketukan, apalagi pakai sepatu, apalagi pakai pantufel, tok tok tok, ya mirip ya. Itu namanya Thariq, di jalan, dimaknai jalan. Wa ma adraka ma Thariq. Dan tahukah engkau ya Muhammad apa itu At-Thariq? Apa itu jalan? An-Najmu Tsaqib, yaitu bintang yang terangnya menembus seperti senter kalau malam hari sampai dari bawah senter ke atas itu kayak ada jalan itu tembus, kayak ada lorong cahaya. Maknanya apa? Bahwa manusia itu hidup di dunia ini butuh jalan keluar dari segala permasalahannya. Jadi kalau manusia itu butuh, berarti dia ibaratkan suasana, dia itu ibaratkan malam hari atau kegelapan, butuh cahaya. Sedangkan petunjuk dari Allah itu adalah cahaya, jalan keluar. An-Najmu Tsaqib, jadi bintang yang cahayanya menembus kegelapan malam. Jadi Allah itu memberikan jalan keluar kepada hambanya, kebanyakan tatkala hambanya itu mengetuk di malam hari. Jadi Thariq tadi dimaknai juga mengetuk, jadi mengetuk langit. Jadi kalau sampean ingin diberikan jalan keluar oleh Allah, ketuklah langit Allah pada malam hari. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Sesungguhnya setiap jiwa, setiap manusia, lama sungguh, 'alaiha atasnya hafiz, ada penjaga. Siapa? Para malaikat, malaikat muqarrabin. Juga ada juga utusan yang tugasnya menjaga, namanya Raqib dan Atid. Menjaga apa itu? Menjaga untuk mencatat tingkah laku perbuatan dari manusia. Yang intinya malaikat itu yang 10 itu menjaga hati, karena hati itu adalah hati nurani, tempat petunjuk Allah turun. Jadi hati itu adalah tempat landasan dari cahaya Allah. Kalau hatinya udah terang, kalau hatinya udah baik, maka seluruh perbuatan jasad ini baik. Ya. Kalau hatinya jelek, maka seluruh perbuatan jasad ini jelek. Diperingatkan oleh Kanjeng Nabi. Ala, perhatian. Wa inna fil jasadi mudghatan. Kanjeng Nabi memperingatkan ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa di
dalam jasad manusia itu ada mudghatan, segumpal daging. Wa idza salahal jasad kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh dari jasadnya, dari perbuatan jasadnya. Wa idza fasadal jasad kullu. Sebaliknya, apabila hati itu jelek, maka perbuatan seluruh tubuhnya jelek. Apa itu? Wahiyal qalbu, ialah hati. Kalau hatinya baik, maka perbuatannya baik. Kalau hatinya jelek, perbuatannya jelek. Butuh cahaya. Hati yang jelek menandakan hati itu gelap. Butuh cahaya. Supaya dapat cahaya dari Allah, supaya dapat bintang dari Allah, an-najmu tsaqib, maka harus was-sama'i wat-thariq. Ngetuk pintu langit. Kapan? Malam hari. Maksudnya Pak, tahajud ya. Tahajud wa minal laili fatahajjad bihi ya. Jadi kadang manusia seperti itu, saking angkuhnya, saking sombongnya muk, atau saking malesnya muk untuk mengetuk langit, mengetuk pintu langit untuk minta pertolongan, penjagaan dari Allah, minta jalan keluar dari Allah. Muk, enggan. Apa karena malas? Apa karena sombong? Apa karena kufur nikmat? Allah. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka lihatlah wahai manusia, mimma khuliq, dari apa engkau diciptakan. Dari apa engkau diciptakan? Gak usah mikir siapa yang menciptakan dulu, tapi pikir dari apa engkau diciptakan. Dari apa? Khuliqa mim ma'in dafiq. Engkau diciptakan itu dari air. Air apa? Air mani dafiq yang memancar. Yang memancar, khususnya bagi yang sudah menikah. Ini bukan hal yang tabu lagi. Kita saja untuk menahan, untuk kendalikan yang kita punya, apa itu? Air mani yang kita punya ini, tatkala berhubungan dengan istri, menahannya aja nggak bisa. Menahan ini tetap memancar, nggak tato nih sih, nggak iso. Kalau waktunya mancar itu tanda-tanda bahwa manusia itu lemah, butuh Allah. Gak bisa ditahan kayak apapun, gak bisa. Kalau udah muncrat udah gak bisa ditahan. Ya ruju min baini sulbi wat tara'ib. Air mani itu keluar dari antara as-sulbi, tulang punggung wat tara'ib, dan tulang dada. Jadi tara'ib itu adalah tempat kalung. Tara'ib itu tempat kalung bersandar, menggantung. Namanya tara'ib, dimaknai dada. Jadi air mani yang memancar tadi itu keluarnya, asalnya dari tulang sulbi dan tulang dada, tulang punggung dan tulang dada. Maknanya apa? Dari sum. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah itu atas menggembalikan manusia yang sudah mati dihidupkan kembali, yang sudah hancur diciptakan kembali utuh, laqadir, sangat kuasa, gampang. Allah itu mewujudkan, membentuk manusia yang sudah mati itu gampang.
apalagi itu yang belum ada diadakan oleh Allah. Itu sangat mudah. Kuasa Allah itu laqadir, kuasa. Yauma tublas sarair, pada hari itu belas sarair, dibuka semua rahasia. Kapan itu? Hari kiamat. Fama lahu min quwwati wala nasir, maka tidak ada miliknya seseorang itu, manusia itu, min quwwatin, tidak ada kekuatan bagi manusia itu, wala nasir, dan tidak ada yang bisa menolong pada hari kiamat kecuali amal perbuatannya yang bisa menolong, amal perbuatan baiknya yang bisa menolong, yaitu imannya yang ada di dalam hatinya. Wasama'i dzatir raj'i, Allah juga bersumpah demi langit dzatir raj'i, yang memiliki raj'a, yang memiliki bolak-balik. Apa itu bolak-balik? Siklus apa? Dari bawah dia memuai ke atas jadi awan, dari awan nanti turunlah hujan, jadi bolak-balik terus. Apa namanya? Hujan. Penciptaan, proses terjadinya hujan. Jadi langit itu memiliki itu proses dalam pembentukan kejadian hujan. Wal ardi dzatis sadr, dan Allah juga bersumpah demi ardi, demi bumi, dzatis sadr, yang mempunyai belahan, belahan. Apa maksudnya? Tanah kalau sudah terbelah atau sengaja dibelah dengan cara dicangkul atau digali, terus dikasih bibit di situ, terus dihujani, akan tumbuh. Maksudnya apa ini? Kejadian proses hujan dan terus penumbuhan tumbuh-tumbuhan mirip dengan kejadian penciptaan manusianya. Dihujani dari langit, buminya itu loh, akhirnya tumbuhan dari bumi itu, sama seperti proses kejadian manusia juga diairi juga, dimuncrati juga dengan air yang namanya air mani, terus akan tumbuh, akan lahir manusia baru, itu bayi. Sama, hujan turun dari langit terus akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Innahu laqaulun fasl, sesungguhnya itu laqaulun fasl, qaul perkataan putusan, fasl itu putusan atau pembeda, penyekat antara hak dan yang batin, atau putusan. Kalau ada utusan, ada putusan. Kalau Allah sudah mengutus Rasulnya dengan membawa wahyu, yaitu Al-Quran, pasti ada keputusan. Wa ma huwa bil hazl, dan tidaklah keputusan itu, kaul itu, bil hazl, tidak bermanfaat, tidak sia-sia. Hazl itu adalah hewan yang kurus yang tidak bermanfaat. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, yakiduna kaida, membuat tipu daya setipu-tipunya, sesungguh-sungguhnya. Jadi maksudnya apa? Menipu Allah, menipu orang yang beriman. Padahal wa akidu kaida, sedangkan Allah juga punya tipu daya. Maksudnya apa? Semua perbuatan manusia, baik itu kebaikan maupun kejelekan, akan kembali kepada dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila engkau berbuat baik, hakikatnya kebaikan itu akan kembali ke dirimu sendiri, dan sebaliknya apabila engkau berbuat jelek, kejelekan itu akan kembali pada dirimu sendiri.
sendiri. Famahilil kafirin, maka berilah tangguh kepada orang yang ingkar itu, kepada orang yang kafir itu, amhilhum ruwaida, beri tangguh sebentar saja. Jadi Allah itu masih ingin agar hambanya itu yang ingkar itu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, irji ilallah, kembali kepada Allah. Masih ditunggu oleh Allah. Orang yang kafir, orang yang berbuat jelek, orang yang berbuat jahat masih ditunggu taubatnya oleh Allah. Itulah Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah. Ditunggu. Ndang tobat. Ndang tobat. Kalau sampai merasa banyak dosa, ndang tobat. Kalau sampai bertobat dan diterima oleh Allah taubatnya, berarti sampai yang termasuk orang yang beriman. Semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. Amin. Dan digolongkan oleh Allah menjadi orang yang muttaqin. Kalau kita sudah jadi orang yang muttaqin, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan kita, dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Wa may yattaqillah, kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau hambaku ini, kalau orang ini bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar dari permasalahannya dan memberi rezeki seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Makanya jadilah orang yang baik, jadilah orang yang selalu menyebar kebaikan, menyebar manfaat kepada orang lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga kita jadi orang yang bermanfaat. Kalau ingin jadi orang bermanfaat, jadilah anak yang soleh. Kalau sampai besok ingin punya anak yang soleh, carilah istri yang soleha. Kalau sampai ingin mendapatkan istri yang soleha, jadilah diri Anda dulu soleh. Tadi malam ada pertanyaan waktu kita diundang pengajian, terus tahlilan, terus khatmil Quran. Ada pertanyaan dari seorang suami yang ditinggal istrinya. Gimana Gus kalau yang saya lakukan ini seperti tahlilan, khatmil Quran, apakah akan nyampe? Apa akan bisa nulung pada istri saya di alam sana? Terus bapak jawab, yang penting suami itu ridho terhadap istrinya yang sudah mati, pasti istrinya itu dijamin surga. Iya. Ayyumam ra'atin mata, apabila siapapun wanita yang sudah meninggal, wa zawjuha anha radin, dan suaminya itu ridho terhadap dirinya, dakhalatil jannah, maka istrinya yang meninggal itu dijamin masuk surga. Itu makanya carilah suami yang soleh, carilah istri yang solehah, agar besok kita dijamin oleh Allah masuk surga dengan rahmatnya. Semoga kita digolongkan oleh Allah golongan orang-orang yang soleha, dan kita bermohon kepada Allah semoga anak cucu kita menjadi anak yang soleha. Allahumma rahamna bil Qur'an